Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Ketemu lagi dengan saya Jarianto, jurnalis Pos Belitung, dalam program Dialog Ruang Kita Pos Belitung. Biasanya setiap hari Jumat adalah dialog bersama Bang Beri dan mitra, ya kan? Nah, semoga semuanya sore hari ini sehat selalu, ya kan? Tetap semangat apapun yang terjadi. Kita akan ngobrol, mengulik bagaimana pelaku UMKM mengemas bisnisnya seperti yang terdapat di display hari ini, ya kan? Nah, pelaku UMKM cukup banyak. Kalau kita review yang kemarin itu ada dari olahan makanan, kemudian mayoritas kuliner, ya. Nah, pada sore hari ini adalah pelaku UMKM-nya adalah di bidang kerajinan. Lebih tepatnya adalah kerajinan lais, daun lais, ya. Tamu kita sore hari ini adalah kakak kita yang ada di depan saya hari ini. Beliau adalah Heni Fediastuti. Selamat sore, Kak. Selamat datang di studio ruang kita. Kemudian di sebelah saya selalu, ya kan, selalu didamping, biasanya pelaku UMKM selalu didamping oleh Mantri, ya kan. Mantri Bank BRI unit Pangkalalang adalah Muhammad Reza. Siap. Selamat sore, Sore, Pak Reza. Pak. Selamat datang di studio ruang kita Pos Belitung. Iya. Obrolan mengenai masalah UMKM tentu nanti banyak kisah yang bisa kita gali, utamanya dari Kak Heni, ya. Benar, panggilannya Kak Heni, ya. Iya. Oke. Yang bagaimana prosesnya adalah menggeluti usaha anyaman daun lais ini, atau kalau di sini lais itu pandan, ya, daun pandan. Nah, bukan yang pandan sayur, ya. Ini beda lagi antara daun anyaman, daun pandan. Biasanya kalau yang umumnya adalah hanya dibuat ikan. Iya. Yang kita tahu, ya, kalau Iya, saya. betul. Di luar sana itu memang mayoritas yang saya tahu juga dibuat ikan. Nah, di tangan Kak Heni ini, anyaman ini kemudian dibikin menjadi kreasi seperti yang display. Nah, bisa dikisahkan dong, Kak Heni, bagaimana awal mulanya, terus sudah mulai berapa lama sih menggeluti kerajinan ini, kemudian kenapa bisa tertarik? Wah, asik juga ini kita membuat kreasi seperti ini. Silakan, Kak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menekuni lais ini sebenarnya udah jalan 3 tahun. 3 tahun. Ini tahun ketiga. Oke. Awal tertariknya karena kita kan emang udah lama di UMKM, udah 8 tahun lebih di UMKM. Berarti sebelumnya dengan produk yang berbeda. Berbeda. Apa itu kalau boleh tahu? Ya, segala macam kerajinan tangan, manik-manik. Oh gitu. Kerajinan pita, kerajinan perca, bikin bros gitu. Jadi kalau untuk lais ini emang baru 2 tahun lebih. Berjalan 3 tahun. Hampir 3 tahun. Berarti tergolong baru loh, Kak. Baru. Padahal kalau kita lihat bagaimana ini ketersediaannya cukup banyak di Belitung. Iya. Nah, kenapa Kak kemudian baru mengemasnya itu? Baru tertarik mengolah lais ini karena mungkin selama 3 tahun terakhir ini pariwisata di Belitung menuju ramai ya, iya, cenderung itu ramai. Jadi kita kan mikir apa yang buat yang bisa oleh-oleh buah tangan, ya, yang kira-kira unik, ya, khas dari ya, Belitung, khas dari kan? Belitung. Sedangkan selama ini kan taunya anyaman dari Tasik, dari daerah-daerah Jawa gitu, Iya, kan. iya. Nah, jadi saya lihat ada potensi yang kita punya. Saya mencoba untuk mengembangkan lais ini menjadi buah tangan yang bisa dibikin oleh-oleh. Jadikan oleh-oleh. Ya. Jadi dimodif dengan rajutan, ada dengan kain. Kalau untuk di galeri oleh-oleh kita mengemasnya seperti itu. Ini ya. Kecil. Jadi di situ ada story lais-nya. Dari mulai cara ngambil lais, mengolahnya menjadi siap anyam. Jadi di sini kalau kita lihat dari yang diberikan dari Kak Heni, ya kan, katalognya cukup banyak varian, kerajinan bisnis yang dibikin. Ada berapa banyak sih
Kalau jenisnya atau tas itu tas, kemudian item-itemnya ada berapa banyak untuk kreasinya? Cukup banyak sih. Terus kita biasanya bikin sesuai dengan pesanan. Oh, ada by order juga ya? Karena tiap orang kan berbeda. Bu, saya pengennya yang gini gitu kan. Bukan ready stock gitu barangnya? Atau hanya ready? Ada yang ready ya? Kalau yang ready seperti Mika yang untuk oleh-oleh itu. Ini kecil, ready ya? Campang. Kalau yang kecil-kecil gitu. Okay. Kalau tas kebanyakan yang order mereka sesuai kebutuhan sih, pengen bawa apa, kadang yang kecil, kadang kalau untuk jalan-jalan yang agak gedean gitu. Oke, jadi ini by order ya. Ketika ada yang pengen dibikin seperti ini modelnya ya. Iya. Sesuai dengan request. Jadi modelnya nggak sesuai dengan keinginan kita. Untuk khusus tas saja ya. Khusus tas yang seperti ini. Iya, yang tas. Oke. Nah, kemudian ketika proses pemesanan ini, konsumen butuh berapa lama sih Kak? Misal saya tertarik nih bikinnya kayak gini, atau tingkat kesulitannya yang mungkin juga mempengaruhi proses atau lamanya dalam pengerjaan itu? Paling 1 mingguan. Seminggu ya? Iya. Satu tas. Itu kalau nggak banyak yang antrian. Oh iya. Jadi menurut antrian. Jadi satu tas itu rata-rata 1 minggu. Itu udah maksimal ya. Maksimal 1 minggu. Oke. Nah, pemesannya sendiri sejauh ini apakah masih hanya skup lokal atau sudah kita kirim keluar? Cukup mereka kasih sampel contoh. Tolong dong bikinin seperti ini. Ada juga yang dari luar karena kita kan jualnya online dari Instagram dan lain-lain gitu kan. Jadi ada yang dari luar, dari Depok, Jakarta. Mereka kadang-kadang untuk oleh-oleh. Terus ada yang ori itu kita ndak pakai rajutan ini tapi full lace, tapi semua full lace ya. Jadi kalau yang orang luar negeri senang lebih original. Kalau yang ini kan udah modifikasi ya? Iya, udah modifikasi. Oke. Jadi yang iya sih, karena utuh bahwasanya masih belum dikombinasi yang macam-macam ya. Iya, kombinasi macam-macam. Oke. Nah, kalau yang itu bisa ready stock ya kalau yang tas original ini. Ready. Oke. Nah, kalau mayoritas produksi sendiri kita rata-rata per minggu untuk item-item itu misal yang ready stock ini kita mau bikin berapa banyak sih dalam 1 bulan kita stok, kemudian kita produksi lagi. Berapa banyak pitch gitu? Kalau untuk keadaan sekarang ini kita menunggu orderan. Iya. Karena kita tidak mungkin numpuk stok barang di rumah. Resiko. Meminimal resiko itu. Karena yang pertama kita belum punya galeri gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk tempat-tempat yang seperti ini kan sirkulasi udaranya harus diperhatikan kalau kita stok. Oke, sebelum kita nanti banyak perawat, ini ada perawatan ya, kita ada sirkulasi udara, kelompokan dan lain sebagainya biar tidak rusak. Sebelum kita tanyakan ke Bang Reza terlebih dahulu. Nah, kalau dari Bang Reza sejauh ini pelaku UMKM ya kan, sore hari ini tadi kan, ini ketemu siapa sih? Apakah ketemu mereka yang usaha kerajinan atau kuliner atau sedang apa ini, kalau bisa kita kasih tahu ke Tribuners sore hari ini? Jadi kalau untuk dari kitanya itu sendiri sih sebenarnya kita emang membantu dari yang UMKM ya Pak, maksudnya kita biar untuk membantu gimana juga karena pariwisata kita juga kan sekarang sedang iya-iyanya gitu kan. Jadi kita tetap target UMKM-nya semua, misalnya kayak yang kayak ini terus ya kayak nelayan pun juga ada. Nelayan kalau untuk buat banyak lagi sih sebenarnya. Jadi nggak melulu mereka ini, sama juga yang nggak melulu, tapi prioritas dong sebenarnya. Iya, tetap kalau itunya kan. Tapi karena lebih banyaknya sih lebih ke nelayan sih. Malahan kan soalnya kita itu di olahan ikan atau nelayannya yang tangkapan. Nelayannya juga iya. Pengolahannya juga karena kan kita di pulau aja Pak. Iya. Pasti lebih banyaknya kan orang ya mata penjaranya mungkin ke laut. Iya. Berarti sejauh ini yang di cover oleh Bang Reza di lapangan adalah nasabah maupun
yang sudah ataupun calon juga itu sebenarnya banyak dari kalangan nelayan. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang kayak KN ini juga banyak gitu. Iya, karena apalagi di Pangkalalang banyak pengrajin. Betul, banyak perajin. Ya kan banyak perajin dan banyak alirannya juga. Siap. Kerajinan entah itu kayu, betul. Entah itu apa namanya yang dari batu sata, itu masih juga banyak. Kerajinan juga kan. Iya, betul. Area termasuk di sini masih area Pangkalalang juga kan? Sampai ke Pegantungan. Sampai ke Pegantungan sana. Betul. Oke. Nah, kalau kita jumpai bagaimana calon nasabah ini apa keluh kesahnya kepada Bang Reza atau ngobrolannya ketika mereka punya sesuatu kendala atau butuh permodalan ini untuk kondisi saat ini, apalagi kondisi pandemi ini, seperti apa sih Bang Reza? Kalau dari kitanya sih sebenarnya kalau untuk yang baru mau menjadi nasabah ya, sebenarnya sih kalau dari kita sih saran dari kita kalau untuk pinjaman itu jangan takut lah untuk minjam ya. Apalagi takut kalau nggak bisa bayar nanti loh. itu ya bahaya. Takut pinjam kan gitu. Betul. Jadi kalau apalagi emang untuk pinjaman itu kan karena kita utamakan emang untuk yang UMKM ya Pak. Ya, apalagi memang benar ada usaha, apalagi emang memang butuh uang untuk muter modal di situ, langsung aja datang sih ke BRI Pangkalalang kalau yang di daerah BRI Pangkalalang gitu. Siapa tahu juga nanti kan bisa ya, kita mana tahu awalnya kecil gara-gara minjam jadi gede gitu. Mana tahu kan kedepannya gitu bisa ngebantu lebih. Iya, jadi awalnya kecil dulu itu terus gede. Omsetnya gede juga kan gitu. Ntar ternyata. Oke. Nah, kita ke ini lagi ya. Nah, itu tadi bagaimana kemudian menyampaikan bahwasanya produk ini perawatannya butuh ekstra juga ya kayaknya. Atau memang ada perawatan khusus atau butuh ekstra juga sih enggak. Iya. Cuman jangan basah. Kalau basah langsung di angin-anginkan atau dikering gitu. Oh, dijemur langsung gitu? Boleh. Jemur langsung boleh. Gitu aja sih. Oke. Nah, proses ketika apakah Kak ini menampung bahan baku yang sudah jadi atau memang memproses dari awal? Kita punya penganyam. Kita punya penganyam, ada 1 orang. Jadi penganyam kita juga beli lais yang udah siap anyam. Oh ya, sudah ready ya. Udah siap anyam. Jadi belinya di daerah Badau, Bulu Tumbang. Nah, kayak gitu. Soalnya prosesnya agak sulit. Iya. Kita ngambilnya, bakarnya. Iya, makanya ketika apalagi harus proses dari awal, banyak ekstranya. Makanya ketika sudah ada penyedia bahan baku atau kita juga sudah punya langganan. Itu berarti tinggal sudah punya langganan. Iya, tinggal masak saja barang-barang bahan baku ini tadi. Iya. Di Badau ya yang banyak. Badau. Ya, nah. Ketersediaan bahan baku sendiri sejauh ini gimana? Aman-aman saja? Cukup aman. Aman ya? Cukup aman. Tapi harga sudah agak naik. Harganya naik. Dulu kalau boleh tahu berapa? Apakah kalau kita beli bahan baku itu udah jadi itu apakah semeteran? Enggak, dia per ikat. Per ikat. Kalau dulu awal-awal kita bikin per ikat cuma 30.000. Sekarang udah 50.000. Isinya berapa itu, Pak? 300-an lembar. 300-an lembar ya? Iya, 300-an helai itu. Oh, segitu. Jadi udah naik. Udah naik. Jadi pandemi ini ya naik. Udah berapa lama kondisi bahan baku? Hutan laisnya udah berkurang. Banyak ditebang untuk TI dan lain-lain. Seperti iya, artinya bahwasanya kenaikan ini mungkin karena faktornya mereka-mereka yang mencari lais di Badau dan sekitarnya itu sudah berkurang karena bahan bakunya. Mungkin kalau yang dulu agak dekat, kan dekat rumah nyarinya dekat hutan, sekarang mungkin agak kejauh gitu lagi. Itu ternyata bahan baku itu menaik karena memang dari sananya udah agak susah nyarinya kan. Belum lagi prosesnya tadi di sini kalau dijelaskan adalah ketika ngambil harus dijemur. Butuh waktu 3 hari. Itu pun kalau panas
ya kan? Kalau nggak bisa molor lagi, direndam 3 hari. direndam 3 hari, Terus jemur. dijemur. Nah, itu kalau di sana, kalau dari proses awalnya sebelum di sini. Nah, dari satu ikat, itu kalau dibikin jadi berapa banyak sih Kak? Kalau yang seperti ini dapat 3. Kayak gini. Dia kan sesuai ukuran. Oh. Satu Kalau ikat untuk dapat kotak 3. pensil itu banyak sekali. Ini tempat pensil. Iya. Tempat pensil. Nah, jadi di situ ada storyline-nya, kita kemas dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tersedia di Galeri KUKM di Jalan Sriwijaya. Kita nitip di sana juga. Iya. Selain di sana di galeri Di Blitz, toko oleh-oleh. Iya. Ya, artinya kita tidak melulu bahwasanya kita juga jualan online, tapi juga kita juga masuk di tempat-tempat toko oleh-oleh itu juga ya. Tapi toko oleh-oleh lebih ke yang kecil-kecil kerajinan gitu. Ya, oke. Nah, ini 30.000. Kemasannya udah oke. Nah, terlintas bagaimana namanya packaging. Awal mulanya ini bahwasanya ini mau menambah penampilan. Bahwasanya produknya sederhana sih, dari daun pandan tadi. Kemudian kita kemas yang kemudian menjadi dikasih keterangan atau histori terhadap produk itu. Nah, ini gimana dulu awal mulanya? Apakah langsung atau memang berproses? Sebaiknya memang packaging ini sesuatu yang memang casing ini dibutuhkan di dalam produk-produk UMKM. Berproses sih, Mas. Ya. Berproses, terus kita kan dibina dari dinas-dinas terkait. Jadi supaya penampilan produk UMKM kita supaya lebih baik itu gimana? Dari packagingnya, dari tampilannya. Nah, jadi kalau untuk tujuan kita wisatawan gitu, mereka mungkin lebih tertarik membeli packaging yang ada story-nya, karena mereka beli story-nya, bukan beli produknya, bukan beli produknya, mereka beli story-nya. Ya juga. Ketika mereka ini apa, kita nggak tahu apa-apanya, nah gitu kan. Betul. Ya. Kemudian selain tempat pensil ini ada lagi namanya campang. Kayak ini loh. Campang ini kalau di story-nya di sini ada, itu kalau secara garis besar ini adalah tempat untuk pusar bayi. Ya, dari potong itu masukin sini ya. Iya, yang kering. Terus kemudian dikubur. Enggak, biasanya ditaruh di gendongan. Oh iya ya, dijadikan tangkal. Oh, yang dikubur itu hari-hari. Iya. Itu yang pusar kali ya. Lupa saya. Nah, ini bahwasanya yang simpel kayak gini juga terpikirkan gitu loh Kak. Ini penting juga sebenarnya aku mau bikin juga gitu. Masa pasarnya gimana kira-kira? Campang. Ini produknya. Kalau kita kemas gini kan menjadi produk yang mahal. Ya, harganya loh. Iya. 30.000 kan, ya kan karena mahal dari tadi historinya. Tapi kalau kita yang dimasak di lokal tanpa kemasan gitu berapa biasanya? 20.000. 20.000. 15 sampai 20.000. Jadi memang kemasan itu yang mahal. Itu ada printnya. Ya. Nah, kemudian berbicara masalah promosi. Nah, kita ke Bang Reza lagi. Bagaimana promosi? Bahwasanya pelaku-pelaku usaha UMKM ini juga butuh promosi lah. Dari BRI sendiri ada upaya promosi seperti apa yang dibantu selain membantu dari hal pinjaman maupun tabungan misalnya. Itu ada promosi atau apa misalnya? Kalau dari kita promosi maksudnya yang UMKM yang udah jadi nasabah kita ya. Yang jadi binaan gitu. Paling sih kalau dari kita sih kalau kayak ada program Pak dari pusat apa segala macam memang untuk membantu UMKM gitu. Kayak mungkin kita ada sih ya kita pasarin juga mungkin kan bantu juga mungkin dari nasabah satu mungkin kan ini ada yang nasabah emang sering dia keluar mungkin kita tawarin juga. Oh ya, digandeng dia biasanya ada yang diajak keluar dari mitra BRI ini untuk pameran di luar mungkin seperti itu. Kalau untuk terakhir saya itu belum ada sih, tapi kemungkinan kita doain aja sih semoga ada gitu ya Pak. Sekarang di pandemi kalau dulu banyak event ketika event ada beberapa yang diajak kalau waktu ada acara kayak di Tanjung Pendam lah misalkan pasti ada yang pelayang pasti ada
kayak bukasan kita kasih gitu kan, untuk mereka pemasarannya di sana segala macam. Ini. Oke. Nah, kalau kemudian kita bagaimana nasabah maupun calon nasabah, kalau dari di Pangkalalang ini sendiri, unit Pangkalalang ya, betul. Ketika Bang Resa ke lapangan, pendekatan kepada mereka yang ini kayaknya prospek tapi memang butuh waktu lama, itu ada nggak? Ada bahkan misal seperti ini, 3 bulan pendekatan akhirnya mereka mau juga nih, yuk bergabung ke BRI. Itu kalau dari Bang Resa sendiri menemukan seperti itu kah? Atau memang mereka sudah cukup familiar dengan BRI dengan banyak program di dalamnya itu? Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya untuk BRI ya alhamdulillah emang udah familiar juga ya Pak gitu. Bukannya kita gimana, tapi emang dari si nasabah itu memang udah langsung datang tanpa sudah datang sendiri. Betul, itu pun belum kita maksudnya membeberkan atau promosi apa segala macam mereka. Tapi memang kadang ada juga yang yang agak dari jauh mungkinnya dari desa itu memang beberapa mungkin mereka masih awam. Ya makanya itu waktu kita pendekatannya kita itu ya mungkin waktu kita sambil jalan survei apa segala macam kita lihat yang kayak tadi kata Bapak, wah prospek nih, tapi waktu kita tawarin kan mereka kadang takut kan gitu, enggak saya nggak mau, padahal mereka tuh perlu gitu kan. Dan kalau kita lihat bahwasanya dia juga punya usaha atau memang potensi juga gitu. Iya betul. Paling kita maintainnya itu Pak kadang mungkin ya seminggu sekali, tiap hari mungkin kan deketin terus lah makanya ya. Iya speak terus lah pokoknya sampai dapat. Ya syukur-syukur nanti di akhir emang dia mau, bukannya kita mau ngejebak, tapi kita mau membantu dia kan. Bukan ngejebak ya. Tapi itu tadi bahwasanya kita menawarkan sesuatu program. Iya betul. Itu memang benar-benar intinya tujuannya memang membantu. Iya, beasiswa tadi. Secara finansial maupun secara usaha dia punya usaha memang prospek. Iya betul. Oke, jadi itu tadi butuh ekstra juga. Ya betul. Pendekatan. Ya PDKT itu nggak yang perjuangan ya Mas. Ya kayak ini. Nah, berbicara kita masalah perjuangan, kemudian PDKT masalah pemasaran. Kalau Kak Heni sendiri sejauh ini selain di online, pemasaran yang sudah ada ini apakah menggandeng juga yang menjadi sub itu apa namanya? Lupa. Supplier. Iya, masuk ngambil dari jual lagi di sana. Misalnya ada tempat juga di sana teman kita yang ada di luar. Ya aku jadi supplier kamu di sana. Enggak, belum ya. Belum ada atau memang sekarang ini karena kondisi pandemi juga mungkin karena kondisi pandemi sih belum. Iya. Kalau berarti artinya pemasarannya masih di dalam hal ini masih skup lokal yang paling banyak ya. Iya lokal. Pernah sekali waktu itu yang Polri ada yang orang Belitung tinggal di Jakarta. Dia mencoba menawarkan, tapi baru sekali itu sih belum ada order balik gitu. Iya, cuma sekali. Baru sekali. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ngobrol, kita kulik lagi nanti bagaimana prospek ke depan, apa kreasi-kreasi yang akan disiapkan oleh KN, inovasi apa. Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Setelah beberapa saat lagi nanti kita lanjutkan obrolan, tetap di dialog ruang kita Pos Belitung.
Baik, masih kembali bersama kami di dialog ruang kita Was Belitung bersama binaan Mitra Bank BRI. Kita tadi sebelum break itu bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh KANI untuk pemasaran produknya. Oh ya, produknya tadi belum kita jelas. Nama brandnya apa sih KANI? Velika ya. Iya. Oke, Velika Bitom ya kan. Di Tribuners yang penasaran itu bisa ada kayaknya Instagram ya, Velika juga. Iya, Velika juga. Velika, kemudian Facebook Heni Vediastuti. Heni Vediastuti namanya kayaknya. Kalau di Instagram itu ada Velika V pakai V ya, Victory. Lika KHA ya kan, KHA Velika. Oke. Pegawai atau yang pengrajin itu tadi, yang penganyamnya itu ada satu yang khusus ya, ada di handle oleh KANI. Kalau KANI sendiri cukup turun tangan juga atau hanya memberi arahan desainer secara umum? Sejauh ini hanya memberi arahan, tapi bisa juga menganyam. Bisa. Bisa. Oke, artinya produk-produk ini kita dari desain, ini kayak ini desain. Iya. Nih, bikin kayak gini. Iya. Konsep. Tapi kemudian kemarin basicnya adalah membuat kerajinan juga dulu. Jadi mungkin hiasan-hiasan ini yang saya handle mungkin. Ada di bagian apa kira-kira? Ketika finishing mungkin itu diambil alih oleh KANI atau memang pasrahkan aja ketika sudah tahu juga ini penganyamnya sudah match gitu. Penganyam hanya khusus menganyam. Jadi menganyam lais. Untuk pernak-pernik, finishing dan lain-lain masih kerjakan sendiri. Dihandle oleh KANI. Iya, masih kerjakan sendiri. Ya, jadi bagi tugas bahwasanya yang bagian prosesnya, yang kreasinya mau diapain itu idenya KANI. Nah, kalau kita mau ngambil ide-ide, referensinya kalau KANI dari mana sih? Produk etnik ini kan cukup banyak. Ya kan, kalau kita search khas di Belitung mungkin kalau di luar itu kan kayak di Papua juga ada tas-tas kayak gini, di Jogja tasnya. Iya. Kalau referensinya dari KANI sendiri apa? Googling misal, oh ini kayaknya manis nih, kita bikin tas-tas kekinian gitu. Kalau bidang kerajinan itu mungkin lebih ke dari Pinterest aplikasi ya? Pinterest ya. Oh ya. Aplikasi Pinterest. Itu kayak kemarin ada juga bahwasanya UMKM juga kan ketika mereka ada binaan aplikasi ini menjadi free untuk UMKM. Kalau tidak saya baca pada waktu di Kementerian Tenaga Kerja UMKM ini, Kementerian UMKM ya, itu ketika mereka nanti ada program dengan yang terbaru adalah gabung dengan ada YouTube pelatihan, Facebook untuk pelatihan itu. Kalau sejauh ini aplikasi itu masih bisa kita akses bebas atau memang kalau Pinterest sih bebas. Bebas ya. Bebas. Artinya enggak ada nanti kena protes enggak. Ya kan? Enggak. Karena itu referensi jadi, branding kita kan. Jadi Pinterest itu seperti Google lah, tapi dia lebih ke handicraft gitu. Handicraft. Lebih ke handicraft. Keren-keren ya kayaknya. Keren-keren. Kalau produksi, kembali lagi produksi, bagaimana ada juga di situ dompet, ya kan? Nah, kemudian sebelum tadi kami ngobrol bagaimana di dalam ini ada komunitas ya kan? Iya. Komunitas mereka para pengrajin. Iya. Bisa diceritakan sih Kak? Jadi kita itu ada komunitas, namanya Kurajut. Terbentuknya 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun. Tahun 2018, 27 November. Awal bentukannya itu dari awal kita pelatihan di Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Jadi waktu itu pelatihan merajut. Nah, dari pelatihan merajut itu jadi ibu-ibu, emak-emak, nenek-nenek yang hadir di pelatihan itu kami membentuk grup rajutan, namanya komunitas, namanya Kurajut. Seiring berjalannya waktu, ketika saya berminat dengan lais ini, saya mencoba mengarahkan ke
Lais ke Anyaman. Nah, jadi dari total anggota Kurajut yang 40 orang itu ada 11 orang ngikut aliran Lais. Nah, ya kan? ngikut Kan gitu. aliran Lais. Jadi yang kemarin rajut-rajut kain, rajut bola dan lain sebagainya, sekarang lebih akhirnya dipengaruhi, ya kan? Pengaruhi. Sama kayak ini. Jadi ke aliran Lais. Jadi ada 11 orang, jadi bisa menganyam, memodif seperti ini juga, memasarkan produk seperti ini juga. Artinya banyak pesaing dong. Enggak lah. Enggak ya? Komunitas. Enggak. Namanya komunitas ya, Iya, saling mendukung ya. Saling mendukung. Kadang kalau penganyam saya satu nggak bisa, mungkin oper ke lain seperti itu. Okay. Jadi saling menunjang dan saling menunjang, iya. Betul. Bahwasanya di dalam komunitas, di dalam pelaku UMKM ini saling bekerja sama, saling updating apa yang bisa kita kita malah bikin event juga kalau tidak perlu, kan apalagi di kondisi saat ini. Iya. Malahan kita kadang ada orang yang order mau cepet. Orang kan kadang order, Bu, saya mau pakai minggu depan. Sedangkan kita kan masih banyak kerjaan gitu kan. Nah, order klien, ayo siapa yang bisa gitu. Tapi tetap kita bimbing. Maunya bunganya gini gitu kan. Tetap di monitor aja. Jadi artinya ketika ini komunitas ini kemudian yang mereka sudah justru semakin mengembangkan kreasi juga ya. Iya. Kemudian mempercepat juga bagaimana ketika ada mereka para konsumen ini yang menginginkan barang itu, istilahnya bikinannya juga cukup banyak gitu. Terus kita kalau di komunitas mungkin kalau kita pribadi ditiru karyanya sama orang lain, itu kayak buatan saya loh gitu kan. Tapi kalau kita di komunitas enggak. Jadi kita, bagus kayak gitu, saya boleh bikin enggak yang model gitu? Boleh, silakan gitu. Jadi saling mendukung aja. Saling mendukung. Jadi walaupun nyontek nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Tapi kan sudah brandnya masing-masing ya. Ada brandnya. Tapi kan ketika sudah kita brandingkan seperti ini, sudah dipatenkan? Sedang dalam proses. Iya, sedang dalam proses. Iya, bahwasanya ketika sudah ada produk yang sudah sebegini bahwasanya dalam bukan hanya sekadar awal, tapi bagaimana ini sebuah keseriusan ya. Kalau menurut saya pribadi bahasanya ini totalitas bagaimana mengemas Lais ini menjadi komoditi atau produk yang berkualitas. Selain branding, nah justru branding ini mengamankan hasil karya-karya kita itu, ya kan, seperti pengemasan seperti ini yang paling penting. Itu Tribuners. Kita ke Bang Reza. Nah, kalau kita ngobrol masalah kondisi pandemi, ya kan, usaha tidak pelaku usaha maupun para nasabah saat ini itu kondisi kecenderungannya mereka yang sudah ada menjadi nasabah ini, adakah yang meminta, tolong dong ini misal kami usahanya lagi down nih, kena dampak gimana angsuran kami misalnya. Nah itu ada nggak yang hal-hal yang seperti itu? Kalau dari kita sih memang berdampak ya Pak kalau untuk COVID sendiri, dan emang benar nasabah pun ada juga yang berkeluh kesah seperti itu kan. Dan dari kitanya juga pun ya alhamdulillah juga emang dari pusatnya, dari BRI emang ada kebijakannya itu ada namanya penangguhan Pak. Jadi di mana nasabah itu yang namanya penangguhan itu jadi cukup membayarkan bunga saja untuk sementara waktu. Jadi pokoknya enggak dulu. Jadi dijedalah gitu, di stop dulu gitu kan. Waktu. Iya. Artinya tidak mengurangi, artinya ketika tapi masanya lah mungkin ya. Iya betul. 3 tahun nanti bisa 4 tahun. Iya, jadi diperpanjang waktunya kan, karenanya mau nggak mau gitu kan, daripada dia nanti diam kan nantinya jadinya namanya jadi jelek ini kan di bank. Betul. Jadi mau nggak mau emang kalau emang kesusahan jadi kita ambil di situ tadi Pak, penangguhan sampai dia merasa dia udah ngerasa sanggup lagi untuk bayar normal kembali. Paling gitu sih Pak dari kitanya, ada kebijakan seperti itu sih. Kalau Bang Reza sendiri selama aktivitas atau rutinitas itu ya kan menggawangi di area Pangkalalang ini, ada kesulitan atau kendala apa sih yang dialami sejauh ini, atau lancar-lancar aja gitu karena memang areanya nggak terlalu jauh, atau memang nasabahnya
lancar. Atau oke, ada satu dua yang mungkin tadi Ya. katakan dulu atau gimana? Kalau kendala sih sebenarnya sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, malah Lancar-lancar loh. lancar, syukur Iya. Pak. Mereka takut utang. Iya. Oke. Sejauh ini berapa banyak sih yang dihandle oleh Pak Reza sendiri? Siap. Ada sekian ratus misal ya kan itu. Di 455 debitur. 455 debitur. Wah, aduh, banyak sekali. Ini dokumennya ya, Reza ya. Betul Pak. Luar biasa. Nah, kalau dari Kak Heni sendiri ini kan termasuk di dalam sudah menjadi nasabah? Sudah. Di bawah binaan di BRI Unit Pangkalanan Iya ya. betul. Udah berapa tahun Kak Heni kalau kita perkenalan dengan Bank BRI? Baru tahun awal. Baru tahun awal. Iya. Nah, itu. Sebelumnya belum. Kenapa? Masih ragu-ragu itu. Belum Atau PDKT. memang belum butuh, ya kan? Ya kan? Kayaknya belum butuh dulu. Ya kan? Datang sendiri atau dirayu oleh Bang Reza atau sebelum Bang Reza biasanya kan ada mereka ini berputar gitu. Iya. Nah, karena awal-awal mungkin ketemu langsung dengan Bang Reza mungkin. Sebelumnya dengan Pak kayaknya. Reza. Iya. Paling Pak. Artinya baru awal-awal, Iya, baru awal tahun ini. Nah, Nah, baru jadi awal tahun ini. ya, memang masih banyak yang nyunyu atau pendatang Iya. baru ya kan. Ya itu yang sebenarnya dulu kalau secara itu tadi bahwasanya pendekatan atau memang ketika pelaku UMKM ini ya sudah saatnya saya butuh tambahan mengingat misal produksi memang membutuhkan kos yang cukup itu tadi ya. Iya. Nah, ya. Berapa lama dulu diproses? Diproses untuk sampai cairnya ya. Iya. 2 hari atau seminggu atau malah sehari ya kan? Ya kan? Speednya ya kan tergantung ini kecepatan pelayanan ini yang kemudian menjadi plus ya kan ada. Berapa kayak ini? Coba tanya kayak ini dulu berapa lama? Masukin berkas, nunggunya lama apa enggak? Kan gitu. Iya betul. 2 hari sih. Wah, kan 2 hari ya, kan perlu lama-lama ternyata, ya kan? Kalau prospeknya bagus Pak. Pak, prospeknya bagus, bisnisnya oke, ya kan? 2 hari. Jadi ketika kalian lihat berkasnya, wah ini nggak perlu lama-lama, nggak perlu sehari, itu pun 2 hari karena terpotong hari libur misalnya. Itu oke. Artinya gini kayaknya ya, bahwasanya ketika kita datang di Bank BRI, kita butuh sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan kita itu tadi, prosesnya nggak berlambat-lambat. Enggak. Secara administrasi komplit, surveyor datang, Iya. selesai, second ditelepon Cair. cair. Nah, artinya nggak ribet gitu ya. Iya. Telepon nggak pakai ribet, cukup 2 hari atau hari ya kan. Ya kan. Tapi itu tadi tergantung verifikasi berkas. Betul. Kita lihat dulu kelengkapannya ada lengkap apa belum gitu kan. Kadang waktu kita mau survei takutnya mungkin ada beberapa nasabah lagi Barengan di tempat gitu Iya, kan. nggak ada tempat. Iya. Kadang sih lebih terkendala sebenarnya sih lebih ya diproses pasti diproses cuman kadang kita itu Mungkin ya, waktunya tadi karena saking banyaknya berkas yang masuk juga. iya kadang kan antri juga Antrian iya. tadi. Takutnya kan nanti kita lompat dulu kan yang bawa kasihan kan nanti protes Di bawah lagi. ya? Iya. Jadi nggak bisa nih misalnya saya masuk Pak Reza nih duluan aku bisa nggak gitu ya kan? Enggak. Kalau saya kenal gitu ya kan gitu. Tapi tetap sesuai daftar antrian Iya, tadi ya. sudah. Ya. Bahaya Jadi nanti. gitu ya kan. Ya, bahwasanya proses administrasi di dalam program-program di Bank BRI itu nggak ribet ya kan. Asal ketika dokumentasi administrasi dan lain sebagainya itu sudah memenuhi. Ya, oke. Artinya lambat atau enggak itu sebenarnya hanya teknis saja sih. Iya. Nah, kita ke Kak Heni. Ke depan, ini kan sejauh ini masih online. Online-nya itu di Facebook itu pemasarannya, promosinya itu kita setiap hari update untuk berjualan atau kita postnya itu sehari sekali atau 2 hari sekali. Seperti apa promosinya, penjualannya? Postnya kalau secara online pas ada produk terbaru aja. Oh, produk terbaru. Iya. Karena kalau masih yang model-model itu kita post terus kan. Oh. Artinya kalau nggak kita update
itu akan hilang gitu. Atau memang strateginya punya, karena ini ya kita berjualan daring ini ada yang begitu masif ya. Kalau jajanan itu sudah tahu jajanannya itu tetap di upload gitu. Kalau saya kalau nggak produk jadi prosesnya saya upload seperti itu. Prosesnya. Misal mungkin setengah jadi. Oh iya. Setengah jadi seperti itu. Bismillah misalnya. Tes misalnya baru mulai ya kan. Tapi bagus juga. Itu yang membuat penasaran. Tricky marketing atau trik pemasaran itu tadi. Tapi kalau di Facebook kan yang lihat kan cuma hanya teman, lain di Instagram. Kalau di Instagram kan kalau kita banyak pakai hashtag gitu, cepat itu ya. Cepat reaksinya cepat. Artinya ketika pemilihan pemasaran di dalam media sosial platform itu, entah itu Facebook maupun Instagram, ini artinya kalau di Belitung ini, kalau menurut saya di forum-forum jual beli itu cukup banyak anggotanya. Walaupun orangnya banyak yang jualan juga ketimbang banyak yang jualan daripada yang beli. Iya benar itu. Banyak yang jualan. Begitu banyak grup ya, begitu banyak grup, begitu masif, semuanya orang jualan semua. Kebayang nggak kira-kira nih Bang Reza sekarang memanfaatkan mereka para pelapak ya, kita sebutnya para pelapak ketika dia di medsos. Nah, ini cara nasabah. Mantengin itu enggak kira-kira? Mantengin mereka di sini enggak? Belum. Nah, itu. Kita tapi ya itu tadi, kalau karena emang kalau mantau ke sana sih masih memang belum ya Pak. Tapi paling ya karena kita ketolong karena kayak ada podcast kayak gini kan, jadi orang pada tahu juga kan. Kebantunya di situ sih paling kalau untuk di media sosial kan. Itu tapi sebenarnya itu sebuah prospek juga ya. Kan? Iya. Bahasanya disitulah perkumpulan para geser grup lain, ya orang itu juga, gitu kan. Jadi orang sama ada di situ dengan banyak ribuan anggotanya. Nah kalau kayak ini sendiri di Instagram lebih efektif. Menjaring, karena di situ juga bagaimana kita lebih detail mendapatkan foto-foto ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau pemasaran lain ke depan, selain itu sebenarnya kita punya toko offline ya kan. Barang-barang seperti ini butuh tempat ya kan. Galeri sendiri. Ke depan punya nggak sih kan? Punya bayangan kita mau bikin galeri sendiri sih gimana gitu. Bayangan sih punya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, kalau galeri-galeri gitu kan mungkin hanya wisatawan, tamu-tamu dari luar yang datang kan. Kalau untuk lokal mungkin mereka lebih melihat dari secara online, Facebook, Instagram gitu. Jadi memang iya, apalagi kondisi saat ini pandemi, kemudian pariwisata juga masih lesu. Benar bahasanya. Nah itu tadi ketika kita buka galeri sewanya mahal. Karena apa? Karena harus strategis juga kan tempat yang seperti ini gitu. Kemudian wisatawan juga masih belum banyak. Oke, Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita close, kita minta kisi-kisi dari Kak Heni bagaimana dia berinovasi, berkreasi di jalur ini sebagai pelaku UMKM dan punya komunitas juga. Apa sih tip-tip kita dalam sebagai pelaku usaha UMKM agar terus produktif gitu kan, walaupun kondisi sekarang ini mungkin pandemi, tapi tetap kita itu tidak patah semangat. Silakan disampaikan tip-tipnya. Tipsnya mungkin jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah dengan keadaan sekarang. Jadi kalau untuk teman UMKM lain, khususnya yang kerajinan, terus berkreasi, jangan pernah berhenti. Mungkin kalau COVID ini mereda, insya Allah nanti pariwisata Belitung akan lebih maju, UMKM kita akan semakin jaya. Amin. Oke, dari Bang Reza, closing statement bagaimana mungkin program-program terbaru BRI di bulan-bulan ini, atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lebih spesifik lagi ke para calon nasabah atau yang sudah nasabah.
Silakan. Untuk dari kita, dari Bank BRI, kita akan selalu mendukung untuk yang UMKM dan para pelapak, mungkin tadi kata abang kan, kita akan selalu bantu. Dan kita mohon sih untuk seumpama perlu atau butuh akan dana, langsung saja ke Bank BRI aja sih Pak. Kita akan melayani kok dengan setulus hati. Oke, itu tadi melayani dengan setulus hati. Jargon. Baik, demikian tadi obrolan kami sore hari ini dalam program Dialog Ruang Kita bersama Bank BRI dan Mitra Binaan. Ketemu lagi dalam program yang sama dengan bahasan dan topik-topik yang berbeda lainnya. Saya Jaryanto, jurnalis Babinitum, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.